Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Dwi Priyatmoko, NIM 22052261, kelas 1 APG PAUD, kelompok mentoring Arwa binti Abdul Muthalib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Mal yunziro basang sadidam min ladunhu wa yubashiru mu'minina lazina ya'maluna sholihat wa yubashiru mu'minina lazina ya'maluna sholihati anna lahum azron hasana makisina fihi abada yuziro lazina qalu takazallahu walada lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba wala alaka bahihun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Inna ja'alna man allal ardi jinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna lajailuna ma alaiha saidan juruza. Am hasibta anna ashabal kafi warrokimi kanum min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Hukum tajwidnya dibaca izhar izhar di dalam hukum mim mati, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya, suara mim mati dibaca dengan jelas. Lillahi, hukum tajwidnya tarki, yaitu sebelum lamnya lafaz Allah dalam kurung lam zalalah ada huruf yang berbaris kasroh. Cara membacanya, lafaz Allah dibaca tipis, panjangnya 2 harakat. Lillazi, hukum tajwidnya alif lam samsiah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf lam dalam kurung huruf samsiah. Cara bacanya, huruf lam dimasukkan ke huruf lam dalam kurung huruf samsiah. Zi, hukum tajwidnya mad
zaid musfasil, yaitu matobi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain, panjangnya 2 harakat sampai 5 harakat. Angza, hukum tajwidnya ifa ausnat, yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf zai. Cara membacanya ditahan serta dengung condong ke huruf M. Ala, hukum tajwidnya matobi'i dalam kurung mat asli, yaitu huruf lam bertemu dengan alif yang tersembunyi baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang tersembunyi. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Abda, hukum tajwidnya qalqalah sugra, yaitu huruf ba barisnya mati dalam kurung sukun. Hil, huruf tajwidnya alif lam qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf kaf dalam kurung huruf qamariyah. Cara membacanya lam mati dibaca jelas. Kitaba, mat tobi'i dalam kurung mat asli, yaitu ta bertemu dengan alif yang tersembunyi baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang tersembunyi. Membacanya dibaca panjang 2 harakat. Walam ya dibaca izhar, yang izhar di dalam hukum mim mati huruf mim, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya suara mim mati dibaca dengan jelas. Ya a qalqalah sugro, yaitu huruf jim barisnya mati dalam kurung sukun. Ala, hukum tajwidnya ibham mutamasilain, iyam lam mati bertemu dengan huruf lam, yaitu kumpul 2 huruf yang sama. Yang pertama barisnya mati, yang kedua hidup dalam kurung ada barisnya. Cara bacanya huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua dalam kurung lam. Hukum tajwidnya mat silah kasiroh, yaitu sebelum ha damir ada huruf yang hidup yang ada barisnya. Kalau sebelum ha damir hurufnya mati, maka itu tidak bisa disebut mat silah kasiroh. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Iwaja, ifa abdah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya tanwin berubah menjadi suara ang. Maliyu, ihom bila guna atau ihom bihoiri guna, yaitu tanwin bertemu huruf lam. Cara membacanya suara tanwin dimasukkan ke huruf lam serta tidak memakai dengung. Yungzi, ifa
ausat yaitu huruf nun mati bertemu dengan huruf zal. Cara membacanya ditahan serta dengung condong huruf M. Ro tafhim yaitu huruf ro barisnya fathah. Cara membacanya huruf ro dibaca tebal. Sangsa ifa ausat yaitu tanwin bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya ditahan serta dengung condong huruf M. Di matobi'i atau mat asli yaitu ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris ke asroh. Cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat. Dami igham biguna yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim dalam kurung huruf igham. Cara bacanya suara tanwin dimasukkan ke huruf mim. Cara membacanya ditahan serta dengung. Miladu igham bila guna atau igham bighoiri guna yaitu nun mati bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya suara nun mati dimasukkan ke huruf lam serta tidak memakai dengung. Dunhu izar halki yaitu nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya suara nun mati dibaca jelas. Yubaishirumu alif lam qamariyah yaitu alif lam bertemu dengan huruf mim dalam kurung huruf qamariyah. Cara membacanya lam mati dibaca jelas. Mini matobi'i dalam kurung mat asli yaitu ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasroh. Cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat. Nalazi alif lam samsiah yaitu alif lam bertemu dengan huruf lam dalam kurung huruf samsiah. Cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf lam dalam kurung huruf samsiah. Zi matobi'i dalam kurung mat asli yaitu ya mati sebelumnya ada huruf ya yang berbaris kasroh. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Malu matobi'i dalam kurung mat asli yaitu waw nan mati sebelumnya ada huruf yang berbaris domah. Cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat. Naso alif lam samsiah yaitu alif lam bertemu dengan huruf shad dalam kurung huruf samsiah. Cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf shad dalam kurung huruf samsiah. So matobi'i dalam kurung mat asli yaitu shad bertemu dengan alif yang tersembunyi baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang tersembunyi. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Liha matobi'i dalam kurung mat asli yaitu huruf ha bertemu dengan alif yang tersembunyi baris vertikal di atas itu menunjukkan adanya alif yang tersembunyi. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Anna igham ma'al guna atau igham wajib guna atau guna musadat yaitu nun bertasjid. Cara bacanya ditahan serta dengung. Lahum dibaca ijhar yang izhar di dalam hukum mim mati yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya suara mim mati dibaca dengan jelas. Qalqalah sugro yaitu huruf jim
barisnya mati dalam kurung sukun. Ron, izhar halki yaitu tanwin bertemu dengan huruf H. Cara membacanya, suara tanwin dibaca jelas. Hasana, mat iwad yaitu kalimat yang berbaris tanwin fathah diwakofkan. Cara membacanya, suara tanwin dihilangkan, panjangnya 2 harakat kecuali kalimat yang huruf akhirnya tamarbotho, karena tamarbotho jika diwakafkan huruf ta berubah menjadi ha mati. Matobi'i, kitsi matobi'i, fi matobi'i, abada mat iwat. Yungzi ifa ausat rola alif lam samsiah zi matobi'i yo ko matobi'i zalahu tafhim waladu mat iwat. Matobi'i lahum bi ifasafawi hi matsilah kosiroh min izar kalfi miwa ibgom biguna la matobi'i ila mat badal baihim mat wajib mustahil tanda wakof kaburo tafhim roj tamap suhat kilimatang ifha akrob takru tafhim min izar halki afwa matobi'i tanda wakof iya igom biguna ku igom matobi'i lu matobi'i illa matobi'i kaziba mat iwat. Ba matobi'i yuf nafsaka ikom biguna ala mat zaid mufasil a mat badal sa matobi'i him dibaca ihar atau ijada di dalam hukum mimati il igom bila guna atau igham bigoiri guna
Lam dibaca izhar di dalam hukum mimati. Yuminu matobi'i, biha matobi'i, ha alif lam qamariyah, di i matobi'i, fa mat iwat. Inna ihom ma'al guna atau ihom wajib guna atau guna musadat. Na matobi'i, alna matobi'i, ma matobi'i, alal alif lam qamariyah, ardi hukum ro, bias take bisa tahfi, zi matobi'i, tala igom bila guna atau igom bi khairi guna, ha matobi'i, lina bluwa, kolkola sugro. Hum dibaca izhar di dalam hukum mimati. Yuhum dibaca izhar di dalam hukum mimati. Amala mat iwat. Wa inna ikum ma'al guna atau ikum wajib guna atau guna musahadat. Na matobi'i, ja matobi'i, lu matobi'i, ma matobi'i, ha matobi'i, i matobi'i, dang zuru, ifa ausat, za matiwat. Amha dibaca izhar di dalam hukum mimati. Sifta kolkola surgro. Anna ibhom ma'al guna atau ihom wajib guna atau guna musadat. Ha matobi'i, bal kafi alif lam qamariyah, waro alif lam samsiyah, ki matobi'i, ka matobi'i, nu matobi'i, min izar kalfi, a mat badal, ya matobi'i, na matobi'i, ajaba mat iwat. Al alif lam qamariyah, fit yatu, tamabsud, ha ilal kafi alif lam qamariyah, faka matobi'i, lu matobi'i, rob tafhi, na mat zaid musfasil, na mat zaid mustasil, a mat badal, na mat tobi'i, mila ihom bil guna, izhar bi
hoiri guna. Dungka ifa abdah rahma tafhim tau ibhom biguna lana matobi'i min izhar halki dibaca izhar di dalam hukum mim mati. Eri tarki matobi'i ratahim mad iwad. Qallahul azim. Pekan 1, tanggal 24/09/22. 1. Bahaya miras. Miras atau yang biasa disebut khamar bukan hanya dari perasaan anggur tetapi juga yang sifatnya memabukkan dan hal yang akan membuat akal tertutup. Sesuatu yang sifatnya memabukkan mau cair, padat, ataupun gas. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. 2. Menghindari perilaku zina. Zina merupakan perbuatan keji, jelek, merusak keturunan, dan tidak bisa menjaga keturunan. Dampak buruk perbuatan perzinahan yaitu yang pertama, susah dikendalikan seperti binatang, bahaya kesehatan seperti terjangkitnya penyakit HIV, lari dari pernikahan yang sah, lari dari tanggung jawab masyarakat yang tidak akan menerima. 3. Perilaku penyimpangan LGBT seperti yang dipaparkan oleh surat Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji dan belum pernah dilakukan oleh seseorang maupun sebelum kamu di dunia ini. Pekan 2, tanggal 1/10/2020. Moderasi beragama, keberagaman, dan keindonesiaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju baladatun thayyibatun warobun ghafur. Meneladani perjuangan para pahlawan nasional, genealogi perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. 1. Momen pertama perjuangan sesuai kelompoknya. Contoh perjuangan di Aceh, susah dijajah kolonial karena kuat dengan para ulamanya. 2. Indonesia dalam bingkai kebinekaan. 1. Indonesia sebenarnya bangsa yang moderat. 2. Melahirkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. 3. Faktornya karena bangsa ini disusun begitu banyak suku. 4. Konsep Pancasila sebagai kesepakatan dan kebangsaan. 3. Moderasi, keberagaman, konsep, dan implementasi. Moderasi beragaman adalah cara pandang, sikap, dan praktik dalam kehidupan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang sebagai kesepakatan bernegara. 1. Moderasi agama tidak dapat dimoderasikan karena sudah ketetapan dari Tuhan. 2. Moderasi beragama untuk melindungi masyarakat. 3. Kondisi dan situasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.
4. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi eksistensi. Keempat, toleransi, intoleransi, dan perspektif di dalamnya. 1. Tidak boleh menyalahkan atau mengganggu agama lain, namun boleh mengkaji ilmu-ilmu agama lain, mencari ilmuwan, bukan pembebanan saat berdiskusi. 2. Di Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, semangat bertoleransi yang bisa menerima keberagaman pemeluk agama lain. Ketiga, menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama. 4. Membenarkan pandangan menganggap semua agama benar, ini yang tidak boleh. 5. Membatasi dalam hal bertoleransi. 6. Ketika kita memoderasi pandangan-pandangan agama-agama lain, jangan menjadikan keimanan kita turun. PR kita, selain toleran, radikal, munculnya generasi-generasi yang mewajarkan hal yang tak tahu menjadi tahu. Toleransi, memahami perbedaan. Pekan Tinggal, tanggal 8/10/2022. Berinteraksi dengan Al-Quran. 1. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diredaksi kepada kita. Hadis adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredaksi kepada Nabi Qudus. Ayat muhkamat ayat Al-Quran yang jelas, redaksinya jelas. Ayat mutasyabihat, ayat yang perlu ditafsirkan lagi, ayat mayat. 2. Al-Quran secara bahasa. Quryana dalam kurung bahasa Suriah, yaitu bacaan suci, bagian dari kitab suci yang dibacakan dalam ritual keagamaan. Mikro dalam kurung bahasa Ibrani, yaitu pembacaan surat kisah kitab suci. Ketiga, Al-Quran secara istilah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat yang hujjah beragama, diriwayatkan secara mutawatir sebagai pedoman hidup manusia dan membacanya menjadi ibadah. Keempat, pesona. 5. Fungsi dan tujuan Al-Quran. 1. Sumber pokok ajaran agama. 2. Obat. 3. Petunjuk. Keenam, pokok kandungan. 1. Akidah. 2. Ibadah. 3. Muamalah. 4. Akhlak. 5. Hukum. Keenam, kisah umat terdahulu. Terus ke-6, dasar ilmu pengetahuan alam semesta. Ke-7, karakteristik. 1. 114 surat, 6236 ayat, 744 kalimat, 32634 huruf, 30 juz, berangsur 23 tahun, jumlah ayat Makkiyah 13 atau 30 isi, jumlah Madinah ada 11 atau 30 isi. Ke-8, kemukjizatan. Ke-9, interaksi dengan Al-Quran. 1. Mempelajari. 2. Mengamalkan. 3. Mendalamkan.
Pekan 4, tanggal 15/10/2022. Akhlak sebagai indikator kesalehan dan cinta dalam perspektif Islam. 1. Hadis akhlak. 2. Perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang bisa membuat suami nyaman sebagaimana disebut dalam Sunnah Al-Nasa. 2. Ayat Al-Quran tentang jodoh ini mengatakan bahwa menikah akan memberikan ketentraman hati. 4. Aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman dalam kurung surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar, penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda, juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. 5. Dari Abdul Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat hal, karena katanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. 6. Indikator kebaikan seseorang ada pada akhlaknya. Sebagian dalam Sahih Muslim 026668 bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Pekan 5, tanggal 22/10/2022. Refleksi Rasulullah sebagai teladan umat dalam konteks kehidupan kampus. 1. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas dari Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, pada suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi Muhammad SAW. 2. Qiyas Al-Ahzab .221. Sesungguhnya telah ada pada dalam kurung diri Rasulullah itu suci teladan yang baik bagimu dalam kurungnya itu bagi orang yang mengharap dalam kurung rahmat Allah dan dalam kurung kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingatkan Allah. 3. Rasulullah adalah teladan bagi manusia dengan segala hal. 4. Upaya naturalisasi sains. 1. Percaya dalil atau penelitian. 5. Bicara filsafat berarti berbicara tentang world view. 1. Melihat world view. 2. Perbedaannya, yaitu perbedaan peradaban. 3. Tujuan. 6. Apropriasi ilmu pengetahuan dalam Islam. 1. Tindakan mengambil atau suatu. 2. Ilmu. 3. Sains yang berkembang. 4. Kemumian dan keteguhan. 7. Konsep Tuhan. 1. Al-Ghazali. 2. Filosof. Pekan 6, tanggal 29/10/2022. Masjid sebagai pusat pembina umat. 1. Fungsi dan peran masjid. 1. Masjid itu tempat beribadah. 2. Masjidil masjada sebagai tempat salat. 4. Sebagai fungsi sosial kemasyarakatan. 5. Fungsi politik. 6. Fungsi pendidikan. 7. Fungsi ekonomi. 2. Aspek yang menyangkut operasionalisasi masjid. 1. Aspek hisia atau bangunan. 2. Aspek maknawiyah atau tujuan. 3. Aspek ijtimaiyah atau segala kegiatan.
3. Adab-adab di masjid. 1. Membangun masjid merupakan amal soleh. 2. Membersihkan masjid. 3. Tidak meludah di dalam masjid. 4. Tidak duduk di masjid ketika junub. 5. Menghargai keutamaan berjalan ke masjid. 6. Tidak berjual beli di masjid. 7. Tidak mencari barang yang hilang. 8. Mencintai masjid dan selalu mengingatkan hati kepada masjid. 9. Makruh berbicara secara berlebihan dan berbicara tentang keduniaan di masjid. Ke-10. Tidak boleh bertengkar di masjid. Ke-11. Dianjurkan mengerjakan sholat duha rakaat. 12. Tidak meninggalkan suara di masjid. Ke-13. Tidak duduk melingkar di masjid pada hari Jumat. 14. Tidak keluar dari masjid ketika iktikaf. Ke-15. Memuliakan masjid. Pekan 7, tanggal 5/11/2022. Menutup aurat. 1. Dasar menutup aurat. An-nafsu dalam kurung kurang atau kekurangan yang harus ditutupi atau serbahasa etimologi. 2. Qiyas al-Ahzab ayat 59. Perintah penutup jilbab. 1. Sesuatu yang haram untuk dilihat. 2. Sesuatu yang menjijikan makanya harus ditutup. Ketiga, aurat laki-laki dalam sholat. Sesuatu antara pusat dan antara lutut harus ditutup. 4. Aurat perempuan dalam sholat. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 3. Menurut bahasa, aurat berarti aib, cacat, atau celah. 4. Menurut istilah, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dalam sholat atau sesuatu yang haram pandang. 5. Aurat laki-laki. 1. Imam Syafi'i dalam kitab fikih mengkaji menjelaskan bahwa aurat secara syariat adalah segala sesuatu yang harus ditutupkan, tidak boleh dilihat. 2. Batasan anggota badan antara pusat dan lutut sehingga tidak boleh ada bagian itu yang terlihat. Ketiga, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita tidak boleh melihat aurat laki-laki dan juga bagian lainnya tanpa ada sebab. Katakanlah kepada wanita yang beriman, tidak hendak mereka menahan pandangannya. 6. Cadar atau nikab. 1. Adapun perempuan jika merdeka, maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 2. Adapun aurat perempuan di luar salat dari sisipan dengan laki-laki lain terhadap dirinya adalah seluruh badannya sampai wajah dan kedua telapak tangan.